salah. Oke, sudah saya share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum petunjuk pemrogram aplikasi dan komputer ini akan kita laksanakan via daring. Jadi beberapa hal yang perlu nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke. Kalau jadi pertama kita akan menggunakan, silakan nanti dibaca ya petunjuk praktikumnya. Langsung saya langsung ke materinya ya. Bla 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 di atas. Oke. Pengenalan bahasa basic. Nah, tidak apa-apa yang lainnya nanti bisa mengikuti via videonya ya. Jadi halaman 4 kita langsung ke teorinya. Halaman 4 ini sejarahnya, bla bla bla, silakan dibaca. Kita akan langsung masuk ke siapa ini baru saja. Ada yang baru masuk, saya lupa. Oh ya, masih proses. Oke. Oh, Mas Aldiano. Ya, silakan, selamat datang Mas Aldiano. Oke. Oke, jadi silakan nanti dibuka buku petunjuknya sambil dibuka boleh. Oke, nanti langsung kalau saya langsung ya. Nggak usah tunggu lama-lama, langsung kita mengarah ke silakan dibaca lainnya. Halo Pak. Ya, silakan. Selamat datang Mas Aldianto. Ya, maaf. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Saya lagi di pantai ini lagi ya, ya santai lagi di pantai gitu ya. Oke. Kita akan menggunakan yang kita kan belum pernah praktikum belum menggunakan aplikasi QBasic. Nah, nanti dari ini kita akan langsung ke arah QBasic ya. Bagaimana QBasic ini akan dilaksanakan untuk pembuatan laporannya. Oke. Oke. Jadi silakan saya cobakan dulu. Sudah saya kirim tadi di grup aplikasinya lah. Aplikasinya itu via under Windows. Jadi harus dijalankan pakai laptop atau komputer. Jadi ya silakan nanti berkongsi aja, silakan ke teman-temannya siapa yang bikinkan, nanti tidak usah di print. Via nanti Anda cukup via filenya aja dikirim ke saya ya. Cara pembuatannya dari bahan ini akan saya sharekan. Ntar akan saya share cara pembuatannya. Bentar ya. Mana ini? Bentar. Oh iya, ini ada foldernya. Maaf, saya harus lari-lari ke folder saya ya. Kuliah. Mana kuliah? Oh, ini kuliah. Pemrograman komputer. Oke, aplikasinya. Oh ya, ada yang add ya, kayaknya. Ntar. Oke. Ntar saya bingung yang mana ini. Ntar saya mana yang saya buka ini ya. Tadi, oh ini dia. Oke. Oke. Jadi sudah saya tadi kalau Anda sudah mengkopinya dua aplikasi yang dari WA ya tadi ya. Oke, ada dua yaitu QBasic sama
DOSBox portable. Silakan nanti diekstrak. Untuk yang key basic-nya diekstrak, ditaruh di C. Di copy, diekstrak, ditaruh di C. Kayak contohnya gini saya punya sini nih. Nah, ini di drive C kelihatan ya. Di drive C saya kelihatan di sini ada key basic-nya. Nah, foldernya dibuka, diekstrak gitu aja ya. Oke, sedangkan yang tadi yang aplikasi satunya DOSBox portable, silakan nanti diekstrak ya, nanti kayak punya saya ini diekstrak. Mana DOSBox portable ya. Nanti diklik 2 kali, dibuka 2 kali gini ya. Oke. Oke, saya buka dari luar dulu ya. Setelah itu nanti dibuka aplikasinya ya. Nanti sampai aplikasinya. Nah, saya bukakan dulu ya. Oke, sebentar. Bentar Mas ya. Saya buka dulu di desktop saya. Ini dia. Oh, sudah dibuka. Aduh, harus dimatikan dulu sebentar ya. Oh, ini sudah. Oke, terakhir saya share gambarnya. Oke, kalau sudah dibuka, yang Anda lakukan, bentar. Jadi kalau sudah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Oke, tampilannya seperti ini. Tampilan aplikasinya. Nah, tolong diingat-ingat ini. Nanti ini kan sambil saya recording, nanti diingat-ingat. Oke, selamat datang Yukanti. Oke. Jadi tolong diingat-ingat aplikasinya dibukanya caranya adalah kita ini kan aplikasinya DOS jadi harus diketik ya. Salah belum. Kalau huruf kecil gede cuma ya berkelihatan. Mount ya dipanggil ya. C. Jadi drive C-nya untuk aplikasi DOSBox-nya akan dipanggil ya. Mount C diunggahkan drive C-nya dari aplikasi dari alamat C. Tadi kan saya ekstrak di alamat C saya ya. Titik 2 garis miring key basic. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di-enter. Tidak usah dicatat, ini kan di recording, moga-moga semuanya muncul ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan aplikasinya berbahasa dasar DOS ya. Maka harus diketik. Terus untuk melihat dalamnya, ini kan pindahkan, ini kan masih drive Z. Silakan dipindah ke drive C, titik 2, seperti ini, di enter. Maka kita akan pindah di drive C sudah. Setelah itu, setelah drive C, maka kalau ingin melihat isinya drive C, yang tadi yang kita key basic-nya, kita klik dir, directory, ya, dir, seperti ini. Maka kelihatan semua tulisannya. Kita panggil key basic-nya, di sini ada exe ya, satu ya. Maaf, di mana exe-nya? Ini dia, key basic exe. Key basic. Oke, seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk praktikum seperti ini ya. Oke. Nanti laporannya seperti ini juga. Oke, yaitu yang pertama awal-awal adalah ini silakan Anda buka ya di buku petunjuk praktikumnya ya. Contohnya kita di sini ada escape untuk dialognya ini. Oke.
Jadi saya sudah siapkan, yaitu untuk pertama, yaitu untuk bab 1 yang nomor 1. Nah, dia yang tadi saya pindahkan dulu anunya. Oke, share-nya ke yang mana tadi? Nah, ini dia. Oke, tadi kan ini ya. Ini ada di halaman berapa? Halaman 7, bab 1. Ya, untuk mendeklarasikan ini kita akan belajar dari sini dulu. Maka kita akan coba seperti itu. Oke, ini Indah Fitriani, selamat datang. Mbak Indah, selamat datang ya. Oke, seperti ini. Kita akan masukkan ke dalam aplikasi Key Basic-nya tadi ya. Kita pindah dulu aplikasinya ke Key Basic. Oke. Oke. Jadi seperti ini sudah masuk. Aplikasi ini menjelaskan bahasanya bagaimana kita mempelajari fungsi-fungsi dari sebuah Key Basic dasar pertama ya. Yang pertama adalah di sini ada CLS ini untuk membersihkan ini apa namanya, untuk membersihkan layar CLS, nanti akan kelihatan. Terus ada dim, silakan dibaca tadi di buku praktikumnya. Kita jelaskan di sini adalah I sama dengan 4, F sama dengan 10,5. Oke. Terus nama adalah Budi, print I, print nama, titik koma F. Ya, seperti itu. Ini awalan ya, seperti itu. Terus kita jalankan aplikasinya itu dengan cara tekan F5. Nah, seperti ini. Sesuai dengan di buku petunjuk praktikum, itu akan menghasilkan 4 dan Budi 10.5. Karena apa? Di sini untuk perintah cetaknya adalah print I, I-nya adalah 4, print nama, dan F. Ini dia. F-nya adalah 10.5, seperti itu. Ya. Sesuai dengan buku petunjuk praktikumnya, seperti itu. Itu cara penggambarannya, yang pertama. Oke. Untuk yang berikutnya, yang kedua, yang kedua, ya kita tidak usah yang panjang-panjang pusing ya. Oke. Nah, contoh kasus yang pertama, di sini seperti sudah ada. Nah, mahasiswa sekalian, banyak nanti laporan kita seperti ini, dicetak layarnya seperti itu ya, di print. Caranya bentar lagi saya ajarin ya. Contohnya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Oke, dilihat. Nah, saya ajari cara mengambil screenshot-nya ya. Oke, lagi kita ambil screenshot-nya dari aplikasinya. Oke, saya pindah ke file yang berikutnya, bab 1 soal nomor 2 seperti ini yang tadi. Oke. Yaitu dengan cara ini contohnya seperti ini, ada CLS-nya untuk menghapusnya ya. Ada ini seperti itu. Seperti di buku praktikum ya, persis. Oke. Terus kalau kita tekan F5 maka akan menjadi print seperti oke, ada kesalahan di situ. Oh, ini salah di sini. Dolar. Salah. Oke. Kalau kita tekan F5, maka seperti ini. Oke. Jadi ada dua hal yang harus Anda lihat ya, Anda sekalian ya. Pertama, kalau sudah gambar seperti ini, kalau sudah tampil di komputer Anda, maka tangkap layar pertama yang paling gampang adalah tekan tulisannya adalah print screen. Kalau di laptop itu di atasnya tombol plus.
ada namanya print screen, ya. Kalau Anda ada di tombol anu itu ada ditekan print screen-nya di tombol sebentar. Saya tunjukkan. Bentar, ada yang menunggu, ada yang mau masuk. Selamat datang Mbak Ani, selamat datang Mas Rofik ya. Oke, jadi kita tekan aplikasinya ini ya, kita tekan aplikasinya dengan cara untuk ambil gambarnya itu print screen. Ada di tombol sebelahnya F12. Jadi tombol keyboard di paling atas kan ada F12, ada tulisannya PRN SCR, print screen, seperti itu ya. Oke, ditekan print screen-nya, terus silakan setelah ditekan print screen-nya gambarnya ini, maaf, oh ya, oke sudah masuk, terus kita lari ke aplikasi berikutnya yaitu mana aplikasi ini dia, yaitu aplikasi yang paling, oh ya, selamat datang CC Tersia, Tesia. Oke. Nah, ini aplikasinya seperti ini, Paint, PAINT ya, Paint ya, paling terkenal itu, Paint itu ya, Paint paling terkenal. Itu dari dulu nih awal kita belajar komputer pasti ini. Setelah itu apa? Tekan paste. Nah, oh, sebentar. Ini ada yang harus saya matikan dulu. Ada yang mengganggu jalannya paste. Oke, saya ulangi lagi. Bentar. Saya ulangi lagi yang tadi aplikasinya. Kita buka dulu aplikasinya, kita print screen di sini. Oke, kalau sudah di print screen, kita lari ke aplikasi apa? Aplikasi Paint. Paint-nya mana Paint-nya? Paint. Oh, ini Paint-nya. Oke, kalau sudah. Oke, kelihatan? Tampilannya kelihatan, saudara? Oke. Kelihatan ya? Oke, terima kasih komennya. Kayak orang jualan di YouTube aja, di Facebook aja ya. Ya, seperti ini kelihatan ya. Ini hasil print screen yang tadi saya lakukan. Kalau sudah dia lakukan, ini di select, di blok. Oke. Di blok dulu. Oke. Setelah itu di crop. Sudah. Setelah itu file di copy. Oke. Di blok dulu ya. Oke, Ctrl A. Oke, setelah itu di copy. Ctrl A dulu, L ya, Ctrl A, terus di copy. Kalau sudah di copy, silakan saya tutup dulu. Saya buka berikutnya adalah Word. Nah. Oke. Nah, jadi nanti tulis ini acara, maaf, salah tulisannya. Nanti ada bab 1 kan gitu ya, bla 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 di depannya. Tolong yang depannya itu diisi ya dulu, nanti setelah itu nanti di copy paste anunya apa gambarnya. Seperti itu. Ntar masih proses. Nah, seperti ini. Oke, jadi lapornya seperti ini. Ya. Saya repot-repot ya, dari bab 1 seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan seperti ini, nanti ditulis. Awalannya harus ditulis, jadi kan Word-nya, jadi yang awal seperti tulis ini. Ntar saya pindah lagi ke petunjuk praktikumnya. Oke, ini di buku petunjuk praktikumnya. Jadi yang perlu di awal tulis sebelum laporan bab 1 ya. Nanti yang ini ditulisnya.
Pertemuan 1, pengenalan basic. Objeknya seperti ini. Ini ditulis semua. Setelah itu, ini setelah ditulis di Word-nya semuanya. Oke. Oke. Akan ditulis, di copy, di Word-nya. Nah, saya agak matikan dulu. Saya pindah dulu. Aduh, pindah seperti itu ya. Oke, ini adalah oke. Jadi silakan, ini adalah babnya pertemuan 1, dibikin gede dengan awalan bab ya. Oke, seperti ini ditaruh di tengah boleh. Oke, atau terpinggir pun tidak apa-apa. Seperti itu. Ini untuk bab pertama. Jadi untuk ini acara 1 ya, langsung dikerjakan seperti ini. Ini tulisannya seperti ini. Ini ya. Untuk pembedanya, pembeda antara yang satu dan yang lainnya, setiap anak akan saya beginikan. Silahkan dicek di ininya. Pembedanya, sebagai pembedanya adalah silakan Anda setiap anak kasih nama. Maaf. Apa masih belum? Nama. Ya, siapa? Budi. NIM-nya berapa? 19.0000 berapa ya, silakan Anda ya. Nah, otomatis ini maaf ya, saya lupa kalau ini adalah di aplikasi ya. Anda harus menuliskan seperti ini. Print peta petik 2 ya. Diawali dengan, jadi tulisannya diawali dengan tanda petik 2 ya, tanda petik 2 dan diakhiri tanda petik 2 juga. Nanti kalau di pre-screen di F5 maka Anda seperti itu. Atau dikasih lagi tulisannya di sini print untuk pembeda spasi ya. Di F5. Oke, seperti itu. Jadi tampilan seperti itu. Jadi satu yang skripnya dicetak, ditangkap layar, yang kedua juga hasil dari F5-nya dijalankannya aplikasinya itu juga harus ditangkap. Contohnya maka seperti ini kita harus print juga lagi F5-nya. Pakai print screen ya. Ditekan print screen-nya. Nah, seperti ini. Sudah ditekan print screen-nya. Oke, kita kembali ke mana tadi di ini namanya Pine. Kita klik, sudah tampilannya yang tadi sudah ganti. Kita tangkap juga layarnya. Oke, ganti. Di crop, Ctrl A, tekan C, kita pindah lagi ke Word-nya. Nah, kita pindah ke Word, kita Ctrl P, paste. Maka kita sudah punya laporannya, yaitu halaman pertama adalah pertemuan ini, halaman kedua seperti ini ya. Silakan Anda dibahas di bawahnya. Yang Anda bahas hanya silakan apa yang, jadi saya nilai adalah pembahasan Anda masing-masing. Jadi apa yang bisa Anda bahas.
terbukti banyak integral ya gitu seperti itu boleh ya. Tadi kan bahasanya terbukti integral yang double integral apa namanya silakan itu masih seperti itu boleh. Oke. Ini dia praktikum kita untuk bab 1 seperti contohnya seperti itu. Kita kembali ke buku praktikum. Apa yang diminta oleh buku praktikum? Kita lihat. Oke. Oke. Seperti ini yang tadi awalan. Maaf ya, saya agak cepatkan. Setengah jam selesai nih praktikumnya. Nah, ini sudah kita masuk. Oke, pada halaman 11. Halaman 11 ini yang Anda kerjakan. Oke, halaman 11. Halaman P1.3 latihan. Ini yang dikerjakan di dalam yang Anda kerjakan di dalam praktikumnya di laporannya seperti ini. Buat sebuah program untuk mencetak nama kelas NPM atau NIM ya bahasa kita ya. Terus dan nilai dari mata kuliah yang masing-masing bernilai dan bertipe. Ya ini praktikum dasar pemrograman bertipe A seperti itu ya. Silakan dicetak setiap Anda dicoba seperti dasar pemrograman dengan dasar yang tadi latihannya yang di bab 1 latihan soal nomor 2. Silakan dicontoh. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah laporan yang pertama. Jadi tidak usah repot-repot, laporannya sedikit aja. Tidak usah di print, langsung pakai via file seperti itu ya. Oke, sudah selesai acara 1. Acara 2 itu tentang operator dan statement. Oke. Operator dan statement. Ini kita tidak usah panjang-panjang ya, langsung ke intinya. Biasanya ini di bab 2 ya. Di bab 2 ini latihan soal yang kedua. Kalau Anda bahas ini nanti bingung ininya. Silakan ya. Oke. Dibaca aja kita langsung ke bab contoh kasus 2. Ya ini dia. Contoh kasus 2 di halaman 18. Oke. Menghasilkan output seperti ini dikerjakan ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah saya siapkan. Kita pindah ke aplikasi basicnya. Aplikasi basicnya mana? Ini dia. Yang tadi kita enter. Oke. Kita pindah aja ke aplikasi basicnya. Yaitu bab 2 ya. Oke. Oke. Bab 2 itu tentang tadi di situ dijelaskan kita disuruh menginput masukan panjang sisi. Silakan dibaca di buku depannya yaitu tentang masukan panjang sisi. Jadi kita seperti membuat sebuah aplikasi tentang perhitungan sebuah matematika sederhana ya. Kemarin kalau tidak salah di teori di kuliahnya sudah saya jelaskan di sini ada contohnya. Maka seperti ini silakan nanti dituliskan. Ini contohnya silakan dibaca di mana di buku praktikum ya seperti itu. Kita sudah ada di sini contohnya. Jangan lupa kasih nama ya. Kasih nama setiap kelas setiap lalu dikasih nama print nama seperti itu ya. Ya saya bisa membedakan ini punya siapa gitu ya. Nama seperti itu. Oke, nama name print
hurufnya. Oke. Oke, nanti di anu kan ya. Terus nanti kita F5 seperti ini. Oh, ada anunya nih. Ada terlalu kurang jauh. Saya kasih print kali untuk bikin spasi ya. F5. Oke, masukkan panjang sisi seperti ini. Aplikasi kemarin sudah kita bahaskan ya, di mana saya masukkan 10, maka luas bujur sangkar adalah 100. Masukkan panjang jari-jari. Dan ini kita masukkan 6. Oke. Dengan ya, ada 2 aplikasi di sini. Pertama, input masukkan panjang sisi, maka akan luas seperti ini. Luas sama dengan sisi di pangkat 2. Oke. Berikutnya, print luas bujur sangkar. Ya, ini hasil cetaknya ya. Setelah itu hasil bujur sangkarnya di print. Terus disuruh memasukkan lagi, masukkan panjang jari-jari seperti itu. Terus luas adalah 22/7 kali jari-jari pangkat 2 seperti itu. Oke. Jadi dicetak sama seperti tadi, di print screen di print screen, terus termasuk hasilnya juga hasil F5-nya juga, hasil F5-nya juga nanti dicetak juga di print screen hasilnya seperti itu. Oke. Maka otomatis bab 2 bisa selesai. Ini gampang. Praktikumnya itu cepat kok. Oke. Inti apa yang akan Anda gunakan, apa yang harus Anda kerjakan adalah di halaman 21 untuk bab 2. Ya, halaman 21 untuk bab 2 yaitu buat sebuah program menggunakan QBasic untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terserah. Apa yang ada, bisa bikin segitiga, luas segitiga, luas selimut, silakan. Setiap mahasiswa silakan beda-beda. Kalau seandainya ada yang sudah ngerjakan lebih dahulu, ya, terus ada yang ngerjakan mencontoh pekerjaan temennya, ya, cuma diganti gambar tulisan namanya saja, ya, pasti saya tidak akan melihat siapa yang ngerjakan, tapi siapa yang ngumpulkan dulu. Terus maka seandainya Anda ada yang ngasih contohannya yang di belakang belum dikumpulkan, tapi yang temannya yang nyontoh mengumpulkan, maka saya anggap yang dapat nilai penuh, nilai sempurna ada yang mengumpulkan dulu. Meskipun yang ngerjakan itu tapi ngumpulkan belakangan, maka dapat potongan diskon nilai seperti itu. Kalau rumusnya sama, ya. Kalau rumusnya sama, makanya kalau gitu kalau bisa upayakan beda rumus. Satunya luas segitiga, satunya prisma, silakan. Luas selimut bola, silakan ya. Kan ada di buku SD kan ada rumus-rumus itu, silakan ya. Tidak usah repot-repot. Berikutnya, sudah kita selesai. Pertemuan ketiga, kan kita 5 aja. Sebenarnya ini bukunya ada 7 pertemuan, tapi kita cukup 5 aja. Ya gini, biar cepat. Oke, 5 bab ketiga bisa dikerjakan ya. Oke. Berikutnya kita langsung ke arah yang utama. Saya kerjakan yang mana ini dulu? Oh, ini yang ini. Yang langsung yang inti, yang besar ya. Nah, ini contoh yang ada gambar-gambarnya. Keren ini. Ya. Oke, halaman 28 praktikumnya. Enak kok. Ada praktikumnya. Cepat. Oke.
Kita bab 3 ya. Oke, bab 3 kita cuma mau belajar untuk mengenal for next ya, dan pengulangan sederhana ya. Seperti itu. Oke, di sini ada variabel ya, di mana isinya adalah varsnya adalah 5 kali ya, ada vars 5, CLS-nya untuk menghapus gambar dindingnya. Oke, clear. Terus next seperti itu, tekan F5. Gampang sekali kan? Nah, keluarnya 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Dari mana? Lihat ini. 1, ya kan ya di sini ya. Ini kan kalau I sama dengan 1, maka I kalikan 2. Ya kan? I kalikan 2, maka menjadi 2. Dicetak. Ini print cetak seperti itu. Jadi print kalau kita F5 ya, coba kita lihat F5. Ini 2 kali lipatnya, tadi kan 1. Oke. Jadi terus kalau ininya 2, maka 2 kali ini pangkat pengalian 2 saja semuanya. Jadi semuanya seperti itu. Ini ya. Ada 2, 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, seperti itu. Yang ini yang dicetak. Oke, seperti tadi. Oke, kita kembali ke buku praktikumnya. Jadi gampang sekali. Saya selalu mengucapkan gampang sekali ya. Oke. Apa yang diminta, apa yang harus Anda kerjakan pada laporan praktikumnya ada di halaman 31. Gampang sekali skripnya. Disuruh untuk melengkapi. Ini sebenarnya ada kan ya seperti ini. Apakah benar ini? Jawaban B. Nah, silakan dibuktikan dengan cara Anda memasukkannya. Kasih, Anda tidak usah mikir macam-macam. Ketika ini logikanya Anda bahas. Mengapa bisa muncul angkanya seperti itu? Oke. Kan di sini ada dia ya. Apakah ada 10, 2, 4, 3, 1 seperti ini atau ke bawah seperti ini? Silakan Anda apa yang bisa Anda bahas, yaitu kenapa kok diberinya kok cuma 10, 2, 4, 3, 1 mendatar ke kanan. Bagaimana apa yang bisa Anda lakukan? Silakan dibaca di buku praktikumnya berkenaan dengan penulisan kenapa kok menyambut ke kanan seperti itu. Itu untuk acara ketiga, selesai sudah acara 3. Gampang kan? Gampang sekali. Acara keempat. Kayaknya sudah bingung juga ya. Selamat. Sudah dibaca ya. Oke, ini adalah tentang if then ya, dalam soal itu untuk flowchart ada gambarnya belah ketupat seperti ini, ya dan tidak seperti itu. Oke, saya jelaskan sederhananya dulu ya. Bentar, saya jelaskan dulu. Kalau Anda masih pusing gitu. Oh, ada di atas, maaf ya. Oh, ini. If. Mana if-nya tadi? Oh, ini if-nya. Maaf ya. Oke. If. Bentuk if ada macam-macam. Yang bentuk pertama modelnya seperti bentuk umumnya ya, seperti ada di buku contohnya nanti. If kondisi pertama, then lakukan. Jika kondisi pertama benar, maka lakukan statement 1. Jika salah, lakukan statement 2. Seperti itu aja ceritanya. Logikanya seperti itu. Oke, contohnya nih. Jika kondisi 1 benar, maka lakukan statement pertama, else if. Jika kondisi 2 benar, maka lakukan statement 2, else. Nah, maka ini kalau tidak ada lagi yang ini, pilihannya adalah yang ini, seperti itu. Oke, kita kembali ke aplikasi.
pada 4 ya. Oke. Di sini banyak sekali maaf, ini saya harus tanya, ini latihannya yang ke di halaman berapa ini? Sebentar ya, kita buka yang ada gambar-gambarnya. Akan dibuka di situ. Oke, di sini kita bahas sedikit, ada skripnya, oke ada. Di sini ada contohnya, oke. CLS, ulangi lagi seperti itu, masukkan nama ya, seperti itu ya. Input nama, NIM Anda, nilai angka Anda, nilai angka Anda seperti itu. Silakan. Oke. Masukkan masing-masing. Boleh. Oke, di sini ada nilainya berapa, silakan Anda memasukkannya. Di sini ada yang pertama, ada yaitu select case ya. Select case ya. Jadi kalau Anda nilai angka, di sini langsung bahas nilai angka ya. Jika nilai angka Anda nanti masukkan di bawah 50 ya, maka apakah A, B, C, jadi case 1 apakah dia lebih besar daripada 90? Kalau dia lebih besar daripada nilai 90, maka nilainya adalah A. Kalau dia lebih besar daripada di antara 75 sampai 90, maka nilainya B. Jika dia di bawah di antara 65 dan 74 adalah C. Seperti itu. Ya. Kita coba langsung di aplikasinya. Kita langsung F5. Oke, nama Budi, NIM-nya silakan 19.002 barangkali gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya 78. Oke. Maka di sini nama Budi nilainya hurufnya adalah B. Karena B itu tadi di antara 7 berapa tadi? Di antara 75 sampai 90 seperti itu ya. Tidak. Oke. Gampang sekali. Silakan di print screen. Oke. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk dilakukan yang diminta oleh buku praktikum adalah ini panduan ya. Buku praktikum adalah di halaman, nah ini dia, halaman 42. Dicek. Masukkan data seperti ini. Apakah program di atas hasilnya apa? Lulus, tidak lulus, error, atau lulus dan tidak lulus? Silakan. Apa jawabannya? Kayak gitu. Seperti nanti kalau UAS saya nanti, maka seperti ini. Ini kira-kira ini nilainya berapa? Dia itu 90 tambah 90 70. Logikanya adalah saya kasih bocoran cara mengerjakan praktik praktikumnya ya. 90 tambah 70 kayak gitu ya. 90 tambah 70 berapa? Dibagi 2. Oke. Maka berapa? Ya. Oke, apakah dia lebih besar dari 70? Nah, seperti itu. Kalau lebih besar dari 70 maka lulus. Nah, seperti itu. Logikanya silakan dibahas di sininya. Maka silakan diketik. Maka ini sebagian ini silakan ya. Seperti itu. Bab 4 sudah kelar. Sekarang bab 5. Cepat aja kok kita itu praktikumnya. Oke, praktikumnya kita akan membahas perulangan. Di sini ada forneck, dulu ya. Seperti itu. Kayaknya dua-dua ini aja dia. Will when ini juga oke. Oke, langsung kita jalankan. Langsung bab yang ada gambarnya ya. Gampang sekali ini praktikumnya. Karena Anda cuma disuruh bikin sedikit. Nah, ini dia. Di halaman 48. Oke, di halaman 48. Oke, ada gambarnya. Ya kan, di ini kecil sedikit lagi.
integral for next pengulangan seperti ini. Silakan dicoba di praktikumnya Anda. Kembali ke salah. Bab 5. Oke, seperti ini. Di F5. Oh, ini yang ke anu nih. Salah. Ini yang satunya. Oh, yang ini, yang ketiga. Oke. Jadi ada for I sama dengan 1 sampai ke 5, di mana 1 I dikali min 3 ditambah 3. Hasilnya berapa? Seperti itu aja ya. Kalau di F5, oh ini salah. Ada yang bilang 1. Bentar ya. Harusnya I besar. Nah, ini dia. Oke, maka ada pengulangannya seperti ini. Tadi kan I, ini ya, I 1 dikalikan min 3 ditambah 3. Maka menjadi, ketika F5, ya hasilnya 0, min 3, min 6, min 9, min 12. Seperti itu. Silakan dicetak. Ini adalah contoh latihannya. Apa yang diminta di buku praktikum? Nah, kita tentunya di buku praktikum. Apa yang diminta? Diminta itu Anda cuma memastikan aja. Silakan dimasukkan di aplikasinya jawabannya berapa. Seperti itu. Ya kan? Gampang. Kira-kira jawabannya berapa, dicetak. Jadi ya kurang lebih berapa halaman? Kalau 5 ada 2 lembar, 3 lembar lah maksimal ya. Kalau memang kalian jadi per lembar kalau 3 kali 5, 15 halaman laporannya. Tidak usah di print, dikirim nanti via nanti saya siapkan pakai Google Form ya. Nanti untuk laporan praktikumnya nanti saya siapkan, saya kasih linknya untuk upload untuk upload laporannya. Nanti ketahuan siapa yang pertama mengupload. Nah, nanti beda lah hasilnya ya, seperti itu. Oke, adakah pertanyaan? Silakan ditanyakan semuanya. Adakah pertanyaan, saudara-saudara semuanya? Enak ini, lagi di pantai, anginnya sepoi-sepoi. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Gimana? Silakan, ada yang ditanyakan? Apakah semua ada yang tidak mengerti? Apakah ada yang tidak mengerti? Silakan ditanyakan. Jadi enak, saya mau ngobrolnya apa. Kalau tidak ada, jam berapa ini sudah? Ternyata iya nanti ada telepon ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, suaranya Mas Julianto. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Kalau itu terima kasih. Saya siapkan linknya. Silakan nanti dikumpulkan setelah UAS, santai aja. Nanti untuk masalah absen saya fullkan. Jadi saya tidak mau jadi istilahnya silakan klik absen untuk enggak usah. Saya anggap Anda full absen semuanya. Ya, saya memahami banyak ada kondisi lagi sibuk di rumah apa-apa, ya saya tidak akan menutup. Oke, silakan. Saya tidak akan menghalang-halangi. Silakan nanti kita akan mengadakan ujian online. Sistem bagaimana? Terserah nanti ujian kayak kemarin ya, ujian UAS-nya kayak kemarin yaitu Google Form. Tapi Google Form-nya nanti akan saya buka beda, yaitu membuka semua halaman, jadi tidak per halaman. Jadi semua
silakan kerjakan secara halaman. Saya siapkan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.